Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? La'allakum bil khair. Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang adab terhadap Al-Quran, yang dimana kita sebagai orang umat muslim harus menghormati Al-Quran, dan dimana Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang isinya adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya malaikat Jibril, yang dimana apabila kita ingin membaca atau mentadabburi Al-Quran, maka kita harus menjalankan adab-adab yang diperintahkan oleh Rasul. Insya Allah kita akan mempelajarinya hari ini. Oke. Ustadz akan menjelaskan beberapa adab. Di sini di buku modul kita ada 8 adab dalam terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah hendaknya orang yang akan membaca Al-Quran memiliki niat yang ikhlas dan mengharapkan ridho Allah, bukan berharap pujian dunia dan dipuji orang lain. Karena perlu anak-anak soleh dan soleh ketahui, ada nanti di hari kiamat nanti seseorang yang dimasukkan neraka pertama oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka itu, salah satunya adalah pembaca Al-Quran. Ustadz, kenapa orang yang membaca Al-Quran masuk neraka paling pertama? Kata Allah, ditanya kepada ahli Quran ini, wahai ahli Quran, apakah kamu membaca Al-Quran ini untukku? Katanya. Kata ahli Quran, ya, aku semata-mata untuk mencari ridhomu dan ikhlas kepadamu. Kata Allah, dusta, katanya. Bohong kamu. Kamu tidaklah membaca Al-Quran untuk dilihat manusia, atau dalam bahasanya riya. Maka masuklah, dia dilempar ke dalam neraka. Itulah kenapa kita harus ikhlas dan ridho, tidak mengharapkan pujian dari manusia ketika kita membaca Al-Quran. Itu adab yang pertama. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih, karena malaikat itu mendengar bacaan kita. Dan disunahkan juga kita memakai siwak atau bahan-bahan semisalnya, bisa memakai odol atau yang lainnya yang membuat mulut kita wangi. Yang ketiga, disunahkan membaca Quran dalam keadaan suci atau tidak berhadas. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan tidak suci juga, tapi dianjurkannya untuk bersuci. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataba ila ahlil yamani kitaban fakana fihi la yamassul qur'ana illa tahirun. Kata Rasul pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci, yaitu orang yang setelah wudu atau tidak bernajis. Itulah 3 adab. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas dan ridho kepada Allah. Yang kedua, kita disunahkan untuk membaca Quran dalam keadaan mulut wangi. Yang ketiga, suci atau thahir. Yang keempat, kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan suci, seperti masjid, karena dianjurkan kita membaca Quran di dalam masjid atau tempat-tempat yang suci lain. Nah, itu yang keempat. Yang kelima
apabila kita ingin membaca Al-Quran, kita dianjurkan memiliki adab, yaitu menghadap ke kiblat, atau kiblat itu kita sudah ketahui sebagaimana anak-anak soleh telah ketahui, yaitu di Makkah, yaitu Ka'bah. Karena kiblat itu adalah porosnya kaum muslimin. Nah, tidak hanya menghadap kiblat, kita juga dianjurkan untuk duduk yang sopan dan tenang dalam membaca Al-Quran. Itulah yang kelima. Setelah itu yang keenam adalah memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz, yang dimana setelah anak-anak soleh dan soleh ketahui, ya ta'awudz sebagaimana bacaannya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itulah bacaan ta'awudz, dan hukumnya itu adalah sunnah. Tidak diwajibkan, tapi disunnahkan kita membaca ta'awudz terlebih dahulu sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, itulah adab-adab dari yang pertama, kita harus ikhlas kepada Allah dan ridho. Yang kedua, kita membaca Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Dan keempat, mengambil tempat yang bersih. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam adalah membaca ta'awudz di awal kita membaca Al-Quran. Karena sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, yang setelah itu adab yang ketujuh, yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Tapi kalau dari tengah surat, kita dianjurkan hanya membaca ta'awudz saja, tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah adab yang ketujuh. Nah, adab yang terakhir yaitu hendaklah kita membaca Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabburinya. Nah, ini yang paling penting nih anak-anak soleh dan solehah. Karena kebanyakan orang itu hanya menghafal tanpa mentadabburi Al-Quran tersebut. Di mana kita melihat ayatnya dan melihat artinya. Mentadabburi itu apa sih, Ustaz? Mentadabburi itu kita merenungkan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Sebagaimana kata Allah dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Jadi orang-orang tidak mentadabbur Al-Quran itu, kata Allah, apakah hati mereka itu terkunci? Nah, sebagaimana juga dalam surat Shad ayat 29 kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, yaitu mentadabburinya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, itu berarti mereka itu, kata Allah, memiliki pikiran yang bagus. Nah, ada beberapa cerita tentang orang-orang yang mentadabburi Al-Quran itu, ada yang sampai pingsan karena saking takjubnya. Contoh kita mentadabbur Al-Quran itu misalkan dalam surat Muhammad. Oke, Ustaz buka surat Muhammad. Di situ menjelaskan tentang surga, keadaan surga. Di ayat 15 kata Allah, mathalul jannati allati yu'idal muttaqun. Sebagaimana Ustaz telah menceritakan ini kepada anak-anak soleh dan solehah.
permisalan surga untuk orang-orang yang bertakwa, di mana surga itu untuk orang-orang yang bertakwa saja. Fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai dari air yang tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai yang mengalir, yaitu sungai itu adalah sungai minuman keras yang rasanya itu enak untuk diminum. Dan yang terakhir ada wa anharum min asalim musaffa. Dan ada sungai yang dimana itu adalah sungai madu yang murni. Nah, dari sini kita bisa mentadabburi Quran, bahwasanya yang pertama ada surga itu ada untuk orang-orang yang bertakwa, dan yang kedua di mana surga itu ada 4 sungai yang mengalir di dalamnya, seperti sungai air yang tidak payau, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu yang murni. Nah, itulah contoh kita mentadabburi Quran, dan banyak ayat-ayat. Semua ayat Al-Quran itu bisa ditadabburi. Oke. Itulah adab-adab yang ada dalam tatkala kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Ustadz ulangi, yaitu ikhlas dan ridho terhadap Allah. Disunnahkan untuk tidak bau mulut kita ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita disunnahkan untuk suci. Yang keempat, mengambil tempat yang suci atau baiknya di masjid. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, kita membaca Al-Quran memulainya dengan ta'awudz. Yang ketujuh, kita membaca apabila awal surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, kita harus mentadabburi Al-Quran tersebut. Nah, di sini terakhir ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Nawawi dari Baz bin Hakim, bahwasanya Zararah bin Auf, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Jadi ulama Zararah bin Auf ini menjadi imam, dan ketika itu ia membaca surat Al-Muddathir, yang dimana ada ayatnya فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, dimana ini tentang hari kiamat, yang artinya apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit, karena hari kiamat itu adalah hari yang sulit. Nah, ketika itu Zararah, ulama yang terkenal tersebut, tersungkur lantas meninggal dunia. Masya Allah, seorang ulama yang mentadabburi Al-Quran meninggal dalam keadaan sujud tersungkur ketika sholat. Husnul khotimah. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang husnul khotimah dan bisa masuk surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, itulah beberapa adab terhadap Al-Quran. Apabila kita ingin membaca Al-Quran, kita ingin membawa Al-Quran, itulah beberapa adabnya. Maka perhatikanlah adab yang terakhir, paling penting ya. Kita mentadabburi, jangan hanya membaca. Dan adab yang pertama, janganlah kita berbuat riya, harus ikhlas dan ridho kepada Allah. Oke, insya Allah yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk anak-anak soleh dan solehah. Ustadz ucapkan barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.